Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan model seperti ini. Nah, tas rajut lingkaran ini modelnya untuk shoulder bag. Di sini untuk handle-nya saya menggunakan handle kulsin. Untuk bagian samping dia ada ruang seperti ini ya. Nah, sedangkan di bagian tengah motifnya terlihat timbul motif kelopak bunga seperti ini. Tas ini juga dilengkapi dengan back charm model pom-pom supaya lebih manis. Tas rajut lingkaran ini berukuran diameter kurang lebih 26 cm. Lalu untuk lebar bagian sampingnya kurang lebih berukuran 2,5 cm. Oke, sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas rajut yang cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas rajut ini. Benangnya di sini saya menggunakan benang polycherry. Teman-teman bisa juga menggunakan benang polyester small ply yang lain. Di sini saya siapkan 2 gulung warna coklat muda. Lanjut untuk hakpen, di sini saya menggunakan ukuran 5/0 atau 3 mm karena nanti saya akan kerjakan dengan teknik double benang. Teman-teman bisa juga menggunakan benang yang big ply tapi cukup 1 helai saja kerjanya. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, beberapa buah penanda, dan juga kancing magnet. Di sini kancing magnetnya saya pakai yang model jahit seperti ini ya. Oke, alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Di sini saya langsung kerjakan dengan 2 helai benang sekaligus. Kita buat magic ring. Kunci dengan 1 rantai. Nah, di dalam lingkaran ini kita buat 10 HDC. 1, 2, 3, 4. Di sini tali pendeknya kita keluarkan dulu, lalu tarik. Kita lanjutkan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu tarik tali pendeknya atau ekor benangnya ini sampai bagian tengahnya ini menutup ya. Oke, baru kita buat selip di stitch pertama. Round yang pertama sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Lanjut kita mengerjakan round yang kedua. Kita buat 1 rantai dulu, lalu kita buat 2 HDC di lubang yang sama. 1, ini adalah stitch pertama kita, pasangkan dulu penandanya. 2,
Oke, kita sudah selesai membuat 2 HDC dalam satu lubang yang sama. Ulangi polanya 10 kali. Oke, round kedua sudah selesai dengan total 20 HDC. Selanjutnya kita slip stitch di stitch yang pertama. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketiga. Kita buat satu rantai dulu, lalu tarik benangnya agak panjang. Nah, di HDC yang pertama ini kita akan buat 2 FPDC increase. Caranya, kaitkan benang ke hakband, lalu kita masuk di badan HDC nya ya, dari kanan keluar kiri seperti ini. Ambil benang, kita punya 3 serat, kita jadikan satu dulu, 2 serat, lalu 2 serat lagi. Kita buat satu kali lagi. Nah, di sini kita sudah selesai membuat 2 FPDC increase. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch pertama ya. Di HDC yang kedua, di sini kita buat 1 HDC. Stitchnya yang ini ya. Oke, kita masuk di sini. Buat 1 HDC. Oke, pola untuk round 3 seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Round yang ketiga sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Total stitchnya ada 30 stitch. Lanjut kita kerjakan round yang keempat. Buat satu rantai dulu, tarik agak panjang. Nah, di stitch yang pertama ini kita buat 1 FPDC. Caranya kita masuk dari kanan keluar kiri badan DC nya. Oke, ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Ini adalah stitch pertama kita. Di lubang yang kedua ini kita buat increase. Isinya 1 HDC dan 1 FPDC. Seperti ini. Lalu di lubang yang ketiga yang HDC ini kita buat 1 HDC lagi. Oke, pola untuk round yang keempat seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Round yang keempat sudah selesai dengan total ada 40 stitch. Hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima. Kita buat 1 rantai, lalu tarik agak panjang. Di stitch yang pertama bagian FPDC ini kita buat 1 FPDC.
Nah, di lubang yang kedua, lubang HDC ini kita buat 2 HDC increase. 1, 2. Lanjut, di bagian FPDC kita buat 1 FPDC lagi. Di lubang yang keempat ya, di sini yang HDC, kita buat 1 HDC. Oke, jadi untuk round yang kelima polanya seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 stitch per pola. Kita ulangi 1 putaran. Round yang kelima sudah selesai dengan total 50 stitch. Hasil jadinya seperti ini. Lanjut kita kerjakan round yang keenam. Buat 1 rantai dulu. Nah, di stitch yang pertama bagian FPDC ini kita buat 1 FPDC lagi. Pasangkan penanda. Di stitch yang kedua bagian HDC kita buat 1 HDC. Lalu di stitch yang ketiga kita buat 2 HDC increase. Di stitch yang keempat bagian FPDC kita buat 1 FPDC. Di stitch yang kelima bagian HDC ini kita buat 1 HDC. Nah, jadi pola untuk round yang keenam seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 stitch. Ulangi 1 putaran. Round yang keenam sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Total stitchnya ada 60 stitch. Lanjut kita akan kerjakan round yang ketujuh. Kita awali dengan 1 rantai dulu. Nah, di sini di stitch yang pertama kita akan buat 1 FPDC. Di stitch yang kedua kita buat 1 HDC. Di stitch ketiga kita buat 2 HDC increase. Di stitch yang keempat kita buat 1 HDC. Di stitch yang kelima kita buat 1 FPDC. Dan di stitch yang keenam kita buat 1 HDC. Oke, seperti ini pola untuk round yang ketujuh. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stitch. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Round yang ketujuh sudah selesai dengan total 70 stitch. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-8. Di stitch yang pertama ini kita masih membuat FPDC. 1 FPDC. Lalu di stitch yang kedua dan ketiga kita buat 1 HDC. 1 Di stitch yang keempat kita buat 2 HDC increase.
Di stitch yang kelima kita buat 1 HDC. Di stitch yang keenam kita buat 1 FPDC. Dan di stitch yang ketujuh kita buat 1 HDC. Oke, jadi pola untuk round ke-8 seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stitch. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan round yang ke-8 dengan total 80 stitch dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-9. Di awal kita selalu buat 1 rantai, lalu tarik benangnya agak tinggi. Di stitch yang pertama ini kita buat 1 FPDC. Lalu kita buat 1 HDC di 3 lubang berikutnya. Nah, berarti kita sudah mengisi 4 stitch ya. Di stitch yang kelima kita buat 2 HDC increase. Selanjutnya di stitch yang keenam kita buat 1 HDC. Di stitch ketujuh kita buat 1 FPDC. Di stitch yang ke-8 kita buat 1 HDC lagi. Nah, jadi polanya seperti ini. Untuk round yang ke-9 ini polanya terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stitch. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan round yang ke-9 dengan total 90 stitch. Hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-10. Buat 1 rantai, lalu 1 FPDC di stitch yang pertama. Pasang penanda. Lalu kita buat 1 HDC di 4 lubang berikutnya. Di lubang yang ke-6, berarti di sini ya, kita buat 2 HDC increase. Di lubang yang ke-7 kita buat 1 HDC. Di lubang ke-8 kita buat 1 FPDC. Dan di lubang yang ke-9 kita buat 1 HDC lagi. Oke, jadi polanya seperti ini ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stitch setiap polanya. Kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan round yang ke-10 dengan total ada 100 stitch. Hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang ke-11. Kita buat 1 rantai dulu. Nah, kali ini di stitch yang pertama kita buat 1 HDC. Lanjut, di stitch yang kedua kita buat 1 FPDC, tapi posisinya kita kerjakan di FPDC nya ini. Lalu stitch kedua yang HDC ini kita skip.
kita langsung kerjakan di sini. Di stitch yang ketiga kita buat 4 HDC ya. 1 HDC nya 4 kali, 1 2 3 4. Di lubang berikutnya ini kita buat 2 HDC increase. Setelah membuat increase, di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 stitch. Lanjut untuk stitch yang ke-9, ini kita skip dulu 1, kita buat 1 FPDC di bagian FPDC nya. Lalu di stitchnya FPDC ini, oke, kita isi dengan 1 HDC. Nah, di stitch yang berikutnya kita buat 1 HDC lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, hasil FPDC nya itu kiri kanan agak melengkung masuk. Ini ya arahnya. Jumlah stitchnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Untuk round yang ke-11 ada 11 stitch dengan pola seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Round yang ke-11 selesai dengan total 110 stitch. Sekarang kita kerjakan round ke-12. Kita buat 2 HDC. 1 2, lalu kita buat 1 FPDC. Kita skip 1, lalu kita buat 4 HDC. Skip 1 lagi, buat 1 FPDC. Selanjutnya kita buat 2 HDC. 1 di stitchnya FPDC, lalu 1 di stitchnya HDC. Oke, terakhir di stitch yang ini kita buat increase. 1 2 HDC di lubang yang sama. Nah, sampai di sini berarti kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 stitch. Ini adalah pola untuk round yang ke-12. Kita ulangi 1 putaran. Round yang ke-12 sudah selesai, hasil jadinya seperti ini ya. Jadi bagian motif yang timbul ini dia sudah mulai semakin melengkung ke dalam sini ya. Oke, kita lanjut sekarang mengerjakan round ke-13. Kita awali dengan membuat 3 HDC. Seperti ini. Lalu kita buat 1 FPDC. Kita skip 1, lalu buat 2 HDC.
skip satu lagi, buat 1 FPDC. Lalu kita buat 4 HDC dimulai dari stitch yang FPDC di bawahnya ini. Oke, sampai di sini kita sudah punya 11 stitch. Lalu kita tambahkan 2 HDC increase. Jadi untuk round ke-13 polanya ada 13 stitch ya. Kita ulangi 1 putaran. Oke, sampai di sini round yang ke-13 sudah selesai. Hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Kita lanjut sekarang mengerjakan round ke-14. Di sini kita akan mulai dengan membuat 4 HDC. Seperti ini. Lalu kita buat 2 FPDC. Jadi di sini FPDC yang pertama di bagian FPDC. Terus kita skip 2 lubang HDC yang ada di tengah ini. Kita langsung membuat FPDC lagi yang kedua di sini. Jadinya seperti ini ya. Lanjut kita buat 6 HDC dimulai dari lubang stitch FPDC yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita buat 2 HDC increase di lubang berikutnya. Nah, pola untuk round yang ke-14 seperti ini, terdiri dari 14 stitch. Kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan hingga round ke-14 dengan total ada 140 stitch dan hasil jadinya seperti ini ya. Jadi di sini kelopak bunganya sudah mulai terlihat dan di bagian ini sudah mulai menutup kelopak bunganya. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-15. Round ke-15 ini kita mulai dengan membuat 5 HDC. Nah, seperti ini. Lalu kita buat 1 FPDC. Kita arahkan hakpennya dari FPDC yang pertama ini sebelah kanan, keluar di sebelah kirinya FPDC yang kedua. Jadi 2 FPDC ini kita jadikan 1. Oke, hasilnya seperti ini. Di sini yang kita skip adalah stitch yang lurusnya FPDC kedua. Berarti di sini mulai stitchnya HDC kita isi HDC. Kita buat 6 HDC. Kalau sudah seperti ini, lalu di lubang berikutnya kita buat 2 HDC increase dan buat 1 HDC lagi di lubang berikutnya. Nah, jadi untuk round yang ke-15 polanya seperti ini ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Ada 15 stitch. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Saya sudah selesai mengerjakan hingga round ke-15. Hasil jadinya seperti ini. Untuk jumlah stitchnya ada 150 stitch. Lanjut kita akan mengerjakan round yang ke-16. Kita awali dengan membuat 13 HDC. Seperti ini.
Di lubang selanjutnya kita buat 2 HDC increase. Di lubang yang selanjutnya kita buat 1 HDC. Oke, ini untuk pola round ke-16. Jumlah stitchnya di sini ada 16 stitch. Kita ulangi 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan round yang ke-16. Hasil jadinya seperti ini ya. Nah, total jumlah stitchnya ada 160 stitch. Kita ukur dulu hasil jadinya. Di sini saya mendapatkan diameter kurang lebih 23 cm. Selanjutnya kita akan membuat rajutan untuk bagian sisi samping tasnya. Oke, untuk bagian lebar tasnya, di sini kita akan beri penanda dulu. Ini kan stitch pertamanya pas lurus HDC yang bawah ini ya. Nah, kita juga kita skip ini 3 kelopak, terus kita cari stitch yang lurusnya HDC 1 HDC di bawah ini. Nah, kalau dilihat dari sini adalah di increase yang kedua. Nah, untuk membuat HDC bagian lebar tasnya, kita akan mulai dari yang penanda warna biru ini sampai bagian yang penanda berwarna kuning. Ini nanti jumlah stitchnya ada 112 stitch. Oke, kita mulai dari sini. Kita buat 1 HDC di masing-masing lubang tanpa ada increase atau penambahan lagi. Nah, di bagian yang ada penandanya ini kita beri HDC juga ya. Oke, sampai di sini saya sudah selesai mengerjakan 112 HDC. Kita buat 112 HDC ini bolak-balik 3 baris. Oke, saya sudah selesai membuat 3 baris HDC untuk bagian samping. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita sudah bisa kunci dengan 1 rantai, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk bagian yang sisi baik, terlihat motif kelopak bunganya. Dan ini untuk bagian yang sisi buruk. Selanjutnya kita akan buat yang sama persis seperti ini, satu lagi, tapi benangnya jangan dipotong dulu ya. Oke, sekarang saya sudah punya 2 lembar rajutan yang sama, dan ini saya belum potong benangnya ya. Kita akan gunakan benangnya ini untuk menggabungkan kedua rajutan ini. Yang kita jahit adalah dari sisi buruk, jadi seperti ini posisinya. Sisi baik bertemu dengan sisi baik, lalu kita akan jahit kedua rajutan ini dengan tusuk single crochet. Kita mulai dari sini. Kita gabungkan stitch pertama dengan stitch pertama. Ambil benang. Oke, kita jadikan satu.
kita buat 1 SC di masing-masing lubang seperti ini. Berarti nanti jumlah SC nya untuk menjahit ini juga sama, 112 stitch. Kalau sudah selesai menjahit kedua rajutan ini, terakhir kita bisa kunci dengan 1 rantai, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya ini kita balik rajutannya. Nah, kalau dilihat dari sisi baik, hasil rajutannya tampak seperti ini, rapi. Sekarang kita tinggal pasangkan kancing magnet di sini dan juga tambahkan strapnya. Oke, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai pasangkan kancing magnetnya. Untuk bagian dalam terlihat seperti ini ya. Saya juga sudah selesai jahit handle-nya. Di sini saya pakai handle kulsin. Soalnya kalau handle kulsin itu dia nggak melar kan, kalau digunakan untuk model shoulder bag itu dia aman. Tas ini juga sudah saya lengkapi dengan bag charm model pom-pom seperti ini supaya dia nggak polos aja gitu. Oke sahabat rajut, demikian tadi ya video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut dengan motif kelopak bunga yang timbul di bagian tengah seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.